Ya memang sudah otoriter juga di sana. Segala sesuatunya itu kan memang harus persetujuan dari Panji Panji Gumilang. Gumilang. Oke. Harus atas titah perintahnya dia. Jadi hal-hal apapun pegawai itu atau ustadz-ustadznya itu sangat takut untuk memutuskan. Bahkan makanan pun saya sudah kirim pun jeruk gitu ya. Padahal sudah dicuci, dielap, dikeringkan, itu ditolak. Sampai di foto anak memegang kardus jeruk itu Dibalikin. iya. Ya sensasi-sensasi lain lah seperti sholat yang tetap berjaraknya jauh sekali itu kan, 1 meter ya. Racikan berita. Ia pindahin Panji Gumilang ke Israel. Ia pindahin Panji Gumilang ke Israel. Kalau nggak ditangkap pindahin ke Israel, setuju. Panji Gumilang orang PA, betul. Orang gila, betul. Keturunan Firaun, betul. Keturunan komunis, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi ketemu dengan Ibu Leni ya. Ibu Leni ini adalah salah satu wali murid yang ada di pondok pesantren yang lagi viral nih. Ex wali murid ya. Wali santri ya. Jadi ini kan kita tahu belakangan ini tentang lagi dibicarakan masalah pondok pesantren Al Zaitun. Bahkan kemarin itu ada demo besar-besaran di sana ya kan. Saya lihat memang luar biasa ini. Jadi apa yang kita lihat memang banyak keanehan nih Bu Leni ya di Al Zaitun. Sebelum saya mulai, apa kabar Bu Leni? Baik, alhamdulillah. Oh ya, Bu Leni ini agar terkonfirmasi kepada sahabat yang di seluruh tanah air ya kan. Tentu ini kan kepingin tahu nih gimana sih ceritanya. Ibu kan sudah pernah masuk anak atau putra putri ya? Ya, Cewek cowok? Putra putri ya? Oke. 2 anak. Kalau boleh cerita dari awal Ibu tahun berapa Ibu masuk Al Zaitun? Anaknya gitu. Terima kasih. Anak ya. Iya. Tahun 2019 yang pertama. Kemudian Ini yang cewek nih. Yang cowok. Oh, cowok dulu. Laki-laki, Oke. iya, yang laki-laki duluan yang paling besar, kemudian yang keduanya menyusul tahun berikutnya. Jadi sempat anak saya yang pertama itu 3 semester di sana, yang kedua 1 semester aja. Karena di situ sudah merasa sangat tidak bisa ditolerir lagi ya gitu. Hal yang janggal yang sudah menyimpang lah perilakunya gitu ya. Perilaku secara pribadinya pimpinan pesantren. Yang dimaksud di Panji Gumilang itu ya? Ya. Oke. Ya, karena di situ terbuka satu kasus besar terkait dugaan pelecehan terhadap pegawainya selama beberapa tahun pegawainya di sana. Yang diceritakan dia itu kurang lebih 4 tahun. Gitu. Jadi karena itu dan saya sudah mengkonfirmasi kepada korban ya, yang sudah memasukkan laporannya ke Polda Jabar. Jadi saya mendapatkan informasi yang valid gitu, dari korbannya langsung. Kemudian disertai bukti-bukti voice note ya, ada 19 kalau nggak salah 19 voice note. Kemudian 1 video percakapan kurang lebih 15 menit. Dan dengan itu korban sudah, ini? Ya, Dengan korban. Percakapan pimpinan pesantren itu dengan korban. Oke. Jadi sudah tersebar juga kemana-mana gitu ya. Dan saya juga mendapatkannya dari dia langsung gitu, dari suaminya, almarhum suaminya. Oke. Saya sedikit dalam ini Mbak ini karena ini kan takutnya menjadi sebuah tuduhan ya. Karena memang ini ada jadi pelecehan seksual ya kan. Mbak Leni selaku apa di sana untuk kan ini ada korban pendamping atau apa seperti apa? Iya, wali santri kebetulan di situ kan saya langsung kontak Pak Arkial ya, almarhum Pak Arkial Basri yang waktu itu suaminya korban gitu kan. Karena kami sudah biasa komunikasi juga di media sosial, Facebook gitu ya. Jadi saya juga langsung minta konfirmasi, saya tabayun kepada dia gitu, supaya kontennya langsung juga sama
akhirnya berteman gitu kan. Sampai akhirnya ikut mendampingi juga, pernah 1 kali ke Polda Jabar, waktu itu ada dokumentasinya juga gitu, suami. Jadi ya sudah valid gitu, dengan bukti itu memang pernah ada hubungan waktu itu gitu, ada hubungan khusus gitu ya antara Panji Gumilang dengan Panji Gumilang ini karyawan kah atau Ya. buruh kah atau siapa ini? karyawannya, pegawainya. Pegawainya ya. Yang ditempatkan posisinya itu di gudang beras jauh di belakang Oke. lingkungan pesantrennya, tapi masih lingkungan Mahat. Oke. Saya sedikit bergeser ya Mbak Leni. Kalau kita tadi kan mungkin urusan dia itu adalah pelecehan seksual, maksudnya ranah pribadi, ya kan? Tapi karena dia sebuah pimpinan lembaga pondok pesantren, nah tentu ini menjadi sorotan ya kan. Tapi yang saya mau tanya sama Mbak Leni, ini kan lagi benar-benar kita lihat ini ada suatu penyimpangan pemahaman, ya kan, yang coba dimasukkan kepada anak-anak kita. Mbak Leni kan tadi masuk putra dulu yang pertama, ya kan. Apa yang ada sesuatu yang berbeda kan dari anak-anak Ibu Leni kemarin? Iya, jadi sedikit-sedikit ya terungkap juga gitu ya. Kurang nyamanan anak-anak saya di sana gitu ya. Terutama mereka juga masuk dalam kondisi pandemi COVID juga gitu. Ya. Ya memang sudah otoriter juga di sana. Segala sesuatunya itu kan memang harus persetujuan dari Panji Gumilang. Panji Gumilang. Oke. Harus atas titah perintahnya dia. Jadi hal-hal apapun pegawai itu atau ustadz-ustadznya itu sangat takut untuk memutuskan. Jadi padahal yang menurut kita itu juga itu nggak perlu lah ya, misalnya ya itu ya cukup kecerdasan masing-masing aja untuk menyikapinya, untuk memutuskan hal itu gitu ya. Tapi enggak, sangat takut semua apapun di situ. Jadi harus mengkonfirmasi dulu sampai ke Panji Gumilang. Jadi begitu otoriternya sampai urusan gizi gitu ya, urusan makanan saja itu sampai anak-anak itu sangat ini ya dalam masa pertumbuhan tuh prihatin ya. Sering kali lapar gitu. Apalagi terutama pas udah masuk roti gandum. Jadi mengganti nasi itu 100%. Nasi diganti sama roti gandum. Udah nggak boleh nasi? Nggak boleh sama sekali. Itu terjadinya pas pandemi aja atau? Iya, waktu sejak awal puasa 2020 sampai terakhir anak saya di sana Januari 2022 itu masih 2021 ya. Itu sampai lulus ya? Ya, dan setelah anak-anak saya pindah pun masih, entah berapa bulan setelah itu atau berapa tahun ya, masih makan roti gandum ya. Sebagian ada yang suka ya, itu kan selera ya. Betul. Ya, apalagi mengganti secara drastis itu kan pasti perlu adaptasi ya, kita bukan orang bule gitu kan. Kan mayoritas kita orang Sudah timur terbiasa ini nasi kan, beras ya kan. Ketika libur pun anak-anak pasti kan ketemunya juga nasi. Kalaupun dibawa dari sana ya pasti terbatas gitu kan. Masa kita kemana-mana bawa roti gandum gitu. Dan ini berkaitan dengan asupan gizi juga. Asupan gizi. Kasihan anak-anak kita. Dan terbukti memang setelah saya bawa ke dokter ahli gizi merosot gitu. Bisa dinilai ya kurang gizi sampai diresepkan inilah tambahan nutrisi gitu ya, suplemen. Saya sedikit biar saya. Apakah ada sesuatu yang contoh nih, lumrah kita mau sholat misalnya gitu kan, atau mau kita ritual ibadah lah ya kan. Apakah ada hal yang aneh yang dia lakukan di luar kebiasaan kita umat muslim? Ya itu yang terakhir kemarin. Oke. Yang kemarin itu kan menempatkan istrinya di saat gempa. Bukan, oke, itu viral ya, itu viral. Memang kita lihat ada yang khotib perempuan ya kan, kemudian yang tadi ada orang non muslim juga sholat bareng kita yang dulu itu ya, kemudian ada perempuan di depan. Nah maksud saya nih khusus untuk putra putri ibu nih, Bu Leni, ada sesuatu gelagat yang berbeda dia lakukan. Contoh misalnya, ibu nggak boleh saya dicuciin baju nih karena ibu masih haram gitu. Atau apa, itu ada nggak tindakan-tindakan seperti itu? Karena memang ada informasi yang kita dapat
ini agak menyimpang nih Al-Zaitun. Coba boleh. Ya, jadi banyak juga yang pada saat waktunya sholat berjamaah itu nggak ikut sholat berjamaah. Gak diwajibkan gitu ya? Sebenarnya diwajibkan, tapi ya itu kadang senioritas gitu ya. Oke. Jadi adik-adik senior juniornya diwajibkan gitu, seniornya nggak semua gitu. Semua. Dan pada saat jam sholat juga ya pernah juga gitu kan, masih ada aktivitas di sana gitu ya. Laginya pesantren biasanya kan serentak gitu ya. Iya, semua barang lah kalau udah azan gitu ya. Gitu ya. Terus juga ada yang waktu itu di sana dilakukan itu puasa Topo Broto. Itu puasa Topo Broto. Jadi Baru dengar gitu. iya itu istilah yang ya, Puasa Topo Broto. Dia suka sensasional memang, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan. Tapi dasarnya juga nggak jelas. Itu puasa tiap hari gitu. Itu bukan misalnya mengambil puasa Senin Kamis yang Atau sudah puasa lunanya Daud, dalam ya kan, ya umumnya puasa kita puasa Daud, Daud. seling itu paling parah-parahnya gitu ya, yang intens sekali kan puasa Daud ya. Iya. Ini enggak tiap hari, kecuali hari yang Minggu kalau nggak salah ya itu. Oke. Jadi ya sampai saya lihat memang kurus-kurus gitu. Ya. Karyawan itu kasihan, kadang kan di sana aktivitas juga padat, jarak dari satu gedung ke gedung lain itu kan butuh Jauh. jalan kaki jauh gitu ya. Karena luas banget ya. Anak-anak juga ada yang ikut gitu puasa itu. Ya kalau di luaran kan untuk kesehatan sekarang kita dengar puasa intermittent itu ada waktunya gitu kan, jam berapa gitu siang udah dibuka gitu kan. Atau puasa wajib aja kan kita 1 bulan aja. 1 bulan Ramadan aja. Iya, 1 bulan aja. Ini kan terus menerus selama beberapa bulan, itu kan aneh. Dan itu sudah dikritisi juga, ya tetap aja begitu gitu pada saat itu. Betul Mbak. Jadi gini, Mbak ini kan mungkin kan Mbak pasti ada punya grup waktu jadi wali murid. Ya. Pasti kan ada grup WA wali murid. Ya. Ya kan biasanya gitu. Apakah ada keluhan-keluhan di luar yang asusila tadi? Ada keluhan-keluhan nggak dari yang lain? Ya ada. Ya, contohnya yang sejadah itu kan diwajibkan untuk beli sejadah seharga 1.500. Sejadah. Ya, sejadah yang di Apa istimewanya? kita lihat. Ya itu makanya karena untuk menunjang pembangunan di sana, mengejar target penyelesaian pembangunan. Tapi kan itu dia di sana itu dia condong memang Kayak mewajibkan gitu ya? dipaksakan gitu. Jadi mesti wajib semua wali santri itu yang memang orang dalam gitu ya. Wajib membeli, bahkan untuk orang tuanya, mertuanya, atau saudara itu selalu dianjurkan untuk dibelikan, dibayarkan juga. Ada yang apa yang ambil 6 atau berapa. Ya tapi kadang itu tuh jadi seperti lomba-lomba untuk apa ya show off lah. Show off ya. Lu donatur Untuk berapa, nyumbang berapa ya kan? Terlihat baik di mata pimpinan gitu. Jadi ya cenderung memaksakan, tapi uangnya juga didapat dari cara-cara ya diperoleh dari yayasan-yayasan sosial. Itu saya tahu karena saya sempat juga sempat juga ada ikut aktif di yayasan sosial. Ya ternyata kok nggak fair gitu. Udah misalnya relawannya itu dapat fee misalnya 20% apa ya, itu dipakai sebagian untuk infak gitu ya. Tapi di luar itu pun yayasan masih ditarget untuk setoran ke sana gitu. Jadi ya. maksudnya Pusat, dia ada yayasan dibangun oleh Al-Zaitun untuk mencari dana di Ya, luar. jadi Nanti infak dana itu- itu dimasukin ke Al-Zaitun gitu ya. ya setoran melalui strukturnya untuk mencapai target. Mengalir dana ke sana semua ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara dana, seharusnya kan tidak pantas terjadi hal yang Sorry, tadi. maaf ya, kalau untuk yayasan sosial nggak semua ke sana, tapi mereka melaksanakan juga Oke. program mereka, misalnya merenovasi musola, masjid yang sudah tua gitu. Kebanyakan tuh di Banten ya. Ada peruntukan lah dananya ya. Ada, tapi ya itu sudah tercapai pun masih dibilang kalau ke donatur ini masih masih tercapai 30%, Oke. 50% padahal sudah 100%. Jadi mesti terus jadi diulur-ulur pembangunannya. Soalnya gini Mbak, ini kalau kita lihat
Al Zaitun itu di luar sana kan itu sekolah eksklusif, sekolah bonafit, sekolah yang berkelas. Orang masuk sana ya kan, iya kan, bayangkan aja berapa ratus hektar itu lahannya. Makanya tadi gedung ke gedung itu pasti lumayan ya, jauh ya kan. Nah makanya yang kita heran sampai tadi terjadi bahwa anak dikasih gandum nggak beli nasi kan, saya nggak masuk akal. Yang kedua, beli sejadah dengan nilai yang gila ya kan, fantastis banget, 1.500.000 sejadah biasa kan. Terus kemudian juga dari segi kesehatan juga memaksa vaksin influenza. Sudah beberapa tahun waktu itu ada COVID ya, karena asumsinya Panji Gumilang itu pintu masuk COVID itu dari flu katanya, jadi harus ikhtiar dengan vaksin flu. Asumsi dia tuh vaksin flu bisa menangani ini COVID. Padahal kalau kita bicara kesehatan, kita kan dari kecil ada polio kan, ada disuntik vaksin, kita kan anak-anak kecil, ada umur wanita kan, tidak ada, seharusnya apa ini? Ya logikanya begitu Pak, ya kan? Ya ini maksudnya gini, itu kan asumsi dia gitu, sedangkan dari segi ilmu kesehatan aja juga belum mengatakan itu gitu. Dia dasarnya dari mana? Dia tidak mengetahui secara keilmuan mengenai penanganan COVID ya, yang waktu itu marak gitu, tapi diwajibkan. Sehingga kalau saya telusuri berdampak juga untuk kesehatan. Dari vaksin itu mungkin kadar proteinnya itu tinggi. Asam urat yang saya perhatikan itu yang kena vaksin influenza itu suami dan anak saya itu tinggi kadar asam uratnya dulu. Setelah itu gara-gara divaksin iya itu, saya perhatikan, ya kami perhatikan sejak vaksin itu. Kemudian juga memaksa vaksin wajib semua gitu ya, sampai ke booster gitu. Ya, jadi padahal kalau kajian saya dan teman-teman juga ada juga bahwa itu tidak diperlukan untuk dipaksakan. Jadi kesehatan orang kan nggak bisa berata. Betul, pasti beda setiap antibodi setiap orang ya. Tapi kan ada dokter yang sampai Nawatorna sampai ke kesehatan pun intervensi dia intervensi. Makanya itu juga salah satu alasan saya untuk menarik anak-anak, karena saya tidak setuju. Nah, berarti yang waktu vaksin flu juga saya kecolongan. Ya? Berapa tahun anaknya? 1,5 tahun ya. Yang terakhir? Yang pertama, yang kedua itu cuma 1 tahun ya, 1 semester. Alhamdulillah ditarik semua sekarang ya. Sudah, dan kondisi kesehatannya juga sangat buruk ya. Gatal-gatalnya tuh sampai borokan gitu loh. Itu parah sekali gitu, dan nggak tahu kami karena komunikasi waktu masa COVID itu sangat terbatas untuk orang tua, susah sekali untuk bisa berkomunikasi dengan anak karena saya juga membatasi juga bisa komunikasi dengan orang tua. Bahkan makanan pun saya sudah kirim pun jeruk gitu ya, padahal sudah dicuci, dielap, dikeringkan, itu ditolak. Sampai di foto anak memegang kardus jeruk itu dibalikin. Iya, dibalikin. Jadi itu kan perbuatan yang mubazir dan itu tidak pantas ya. Harusnya kalau udah sampai di sana dihargai, dimakan gitu ya. Karena itu buah-buahan kan untuk penunjang kekebalan tubuh. Oke, saya sedikit cerita Mbak Leni. Saya kan punya adik, rata-rata itu adik saya mondok Situbondo ya. Di Situbondo itu Salafiyah Syafiyah itu dari SMP sampai dia kuliah, sampai dia hafiz Al-Quran. Yang namanya anak santri itu kalau dikirimin sama orang tuanya pasti senang banget. Iya. Adik saya dikirimin sambal dari Lombok, ya kan, dikirimin makanan dari Lombok, itu senangnya. Nah kalau ini tolak, iya, ya kan, itu udah higienis, sudah kita bersihin. Iya. Nah kan nggak mau logis tahu gitu. Iya, itulah otoriternya di sana nggak mau tahu. Oke. Bahkan saya sempat datang ke sana pun pas itu waktu itu bawa buah ya. Malam sampai di sana. Saya sendiri berkendara ke sana gitu ya. Ditolak juga. Jadi memang saklek gitu. Oke. Saya mungkin kesimpulan Mbak Leni ya kan, karena kita tahu ini lagi berproses secara kasus hukum. Kemarin juga pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang kan sudah menghadap ke MUI memberikan keterangan ya kan, kemarin terakhir. Kita nggak tahu seperti apa. Kemarin kalau saya dengar di salah satu media itu di MUI
tapi mungkin ke Kementerian Agama juga kita nggak tahu ya. Nah kesimpulan Katanya nggak mau ketemu Mas. udah ketemu Udah. kemarin udah. Nah kesimpulannya seperti apa nih Mbak Leni, yang dari kacamata Mbak Leni selaku wali murid ya, yang pernah memang anak di sana, yang ada yang 1,5 tahun, ada yang setengah tahun, 2 lagi ya kan. Nah kesimpulannya seperti apa Pak pondok pesantren ini? Apa memang benar yang beredar di media sekarang ini yang lagi viral, bahwa memang ini apa namanya ada penistaan agama di situ? Saya ingin bicara dari segi pendidikan dulu ya, karena itu institusi pendidikan madrasah ilmiah, sanawiyah, aliyah. Dari segi mutu pendidikan juga sangat merosot gitu. Jadi sampai hafalan pun nggak terkontrol. Yang harusnya itu mereka mendidiknya dengan disiplin lah ya, untuk hafalan gitu. Itu mutu akademis juga sangat jauh, outputnya juga untuk masuk ke universitas yang cukup bagus itu susah gitu ya, karena nilai tadi ya. Ya, dari mutu pendidikan. Kemudian juga kalau penyimpangan dari segi agama ya, kita lihat ya, kalau orang umum kebanyakan juga kan tidak menyetujui ya untuk pro ke negara ya, itu kan sudah dari dulu juga kita juga nggak ada ini ya, dari segi negara misalkan dengan negara itu ada salah juga diprotes gitu ya. Ya itu semacam mencari sensasi kalau kami nyanyi-nyanyi yang Ibrani, Shalom apa ya, bahasa Yahudi itu kan sebenarnya seperti cari perhatian gitu. Jadi Toleransi yang kebablasan. iya, jadi kenapa nggak yang Islam aja, nggak ada yang lain yang baik gitu. Terus juga apa, ya sensasi-sensasi lain lah, seperti sholat yang tetap berjaraknya jauh sekali itu kan, 1 meter ya. Kalau kita lihat di medsos Jauh gitu. sekali. Kemudian ada perempuan yang di depan itu kan lucu Ya, sekali. istrinya Ada yang non muslim kan? Dan non muslim itu kan udah ngeyel banget Itu gitu. ya sudah. Sampai alumni juga kaget karena pada saat itu nggak begitu. Makanya ini ada apa kok makin tua makin aneh. Baik. Terima kasih Ibu Leni ya atas waktunya ya kan. Oke, sahabat rakyat di seluruh tanah air, bahwa ini tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Leni. Ya kan, kita dengar sendiri bahwa ada perlakuan kepada siswa di sana yang kurang tepat ya. Boleh saya bilang itu sudah keluar dari koridor kebiasaan. Contohlah tadi tidak boleh makan ya kan nasi ya kan, yang ada boleh adalah gandum, kemudian dikirimin dari orang tuanya ya kan makanan yang sudah jelas-jelas buah higienis apa ditolak. Nah, ini kan buat saya nggak masuk akal gitu ya. Jadi ini tadi saya sama Bu Leni konfirmasi benar-benar bahwa beliau adalah dua anaknya yang sudah di sana, dan ini beliau menyaksikan kondisi anaknya yang mohon maaf secara kesehatan kurang prima ya, gizinya kurang baik karena mungkin tadi ada konsumsi apa namanya tadi gandum ya. Sedangkan kalau kita tahu gandum ini untuk tingkat kesuburan anak perempuan juga kurang bagus ya kan, kalau dari segi kesehatan Karena ya. terbukti dari beberapa penelitian. Tangkap Panji Gumilang sekarang juga. Bubar Al-Zaitun. Bubar Al-Zaitun sekarang juga. Bubar Al-Zaitun. Bubar Al-Zaitun sekarang juga. Racikan Berita.